Ya, pada sesi kali ini, pada minggu keempat, kita akan mempelajari dan mengetahui mengenai query. Nah, query sederhana pada controller, dan nantinya controller tersebut akan muncul sebuah data, akan memunculkan sebuah data yang mana datanya tersebut berasal dari database. Tentunya teman-teman telah melakukan pengisian data pada pertemuan sebelumnya, di mana teman-teman memasukkan sekian kategori dan sekian data produk. Pada kasus kita kali ini adalah produk medicine ya. Jadi teman-teman sudah mencoba untuk memasukkan. Dan harapannya pada hari ini teman-teman bisa menggali, bisa memunculkan data tersebut pada tampilan di layar melalui view. Oleh karena itu, hari ini kita akan coba mengenal apa itu controller dan apa fungsinya, serta nantinya bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak yang bernama controller. Kita akan mengetahui berbagai macam query terlebih dahulu ya, karena ini masih ada kaitannya dengan kemarin, yaitu dengan data, maka kita akan coba untuk mempelajari dulu mengenai query, khususnya pada framework Laravel. Ya, yang kedua, kita mengenal ada berbagai macam bentuk query, ada bentuknya raw query, ada bentuknya query builder, dan ada bentuknya adalah eloquent ORM ya, atau eloquent model ORM. Lalu setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dan formulanya, atau ya kita bisa meraba, oh ini query-nya seperti ini. Ternyata query yang kita pelajari dari database yang pakai select bintang from sekian-sekian, itu bisa kita terapkan dan bisa kita translasikan dengan 3 bahasa yang lain tadi. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan hal itu semua dan kita mengerti, bisa meraba, bisa mengetahui bedanya, kita akan meletakkan sintaks-sintaks tersebut pada controller. Ya, dan nantinya controller tersebut akan melempar sebuah data ke dalam view. Jadi nanti kita main lempar-lempar, main transfer data. Ya, sehingga nantinya secara overall kita akan bisa mencoba penggunaan routing, controller, dan view pada kasus e-commerce atau jual beli pada studi kasus teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam sebuah query. Query itu pada dasarnya memiliki 3 varian komunikasi ya kalau di Laravel. Dasar utamanya itu adalah raw query ya. Raw query itu gimana, Pak? Raw query itu sama dengan apa yang teman-teman sudah dapatkan waktu perkuliahan database. Saya screenshot sebuah notepad. Kalau teman-teman belajar database, andai kata di dalamnya tersebut ada namanya tabel produk, maka kalau teman-teman ingin mendapatkan keseluruhan data pada tabel produk, berarti kan teman-teman tinggal melakukan select bintang from products. Ini raw query. Ya, query kok bisa dikatakan raw query? Karena sintaks bahasa query ini dependent atau bergantung pada DBMS. Ini DBMS-nya MySQL. Kalau nanti pakai DBMS-nya Postgre, ya nanti agak sedikit berbeda. Walaupun kerangka dan sintaksnya select bintang from products-nya ini sama. Ini kemungkinan juga masih sama kalau di Postgre. Saya lupa ingat. Tapi di sini pasti ada depannya tuh biasanya ada skemanya. Biasanya ada skema di Postgre. Ini misalkan skema dot products. Tetapi nanti di tengah-tengah pasti ada perbedaan-perbedaan yang kalau kita sebagai manusia dan kita sebagai programmer itu tentu akan repot. Maksudnya repot itu bagaimana? Menghafali satu-satu hal yang kecil-kecil ini tentunya lebih susah. Misalkan
Oh, ternyata di Postgre harus depannya ada skema, atau nggak boleh select bintang, misal ini, misal. Nah, Laravel itu mengembangkan selain raw query daripada Anda sebagai programmer, ya, sebagai programmer Anda itu menghafalkan sintaks-sintaks yang kecil-kecilnya ini. Andai kata nanti teman-teman ganti database, kok bisa Pak ganti database? Ya bisa saja. Bayangkan sekarang ini produk Laravel teman-teman akan dipakai 5 tahun, 10 tahun. Apakah 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, MySQL masih oke performanya? Atau nanti ada pergeseran tren penggunaan database karena memang performa database Fairplane lebih bagus. Nah, oleh karena itu, atau lebih cocok dengan bisnisnya teman-teman. Oleh karena itu, Laravel mengenalkan dua bentuk lain, yaitu Fluent Query Mode Builder dengan Eloquent ORM. Manfaatnya keduanya apa? Andai kata teman-teman mengganti database mereknya, DBMS versinya, dan DBMS mereknya. Kalau teman-teman menggunakan Fluent Query Builder dan Eloquent ORM, maka yang bertugas mentranslasikan sintaks-sintaks dan perbedaan sintaks ini adalah Laravel. Adalah framework-nya, paling gampang itu. Ya. Jadi teman-teman tinggal ganti settingan yang ada di dalam INV, nanti yang mengganti sintaks menjadi query native-nya. Kalau beberapa orang ngomongnya query native, ada beberapa orang ngomong query raw. Yang mengganti supaya itu jadi mentahnya, itu adalah framework. Jadi teman-teman sebagai programmer tidak perlu menghafalkan sintaks SQL terlalu banyak. Teman-teman hanya tahu kerangka berpikir utamanya, kerangka logika utamanya, dan sintaks general. Apa sih kesamaan antara database-database yang lain. Jadi mungkin itu pengantarnya ya. Jadi ketiga ini bedanya apa gitu ya. Ya, satu ini memang murni sesuai dengan basis datanya. Dua dan tiga ini adalah kelas ataupun mesin yang dibuat oleh Laravel untuk mempermudah programmer agar translasi bahasa dari konseptual, kalau bisa saya ngomong itu konseptual, saya ingin ambil data produk, ya kan? Konseptualnya kan ini, semi konseptual lah, konseptual itu kan manusia ngomong gitu kan, listen tadi. Ini kan semi konseptual menjadi sintaks native-nya. Misalkan kalau di MySQL kebetulan ya sama dengan semi konseptual, kalau di Postgre mesti ada ditambah skema. Nah itu. Nanti apa bedanya 2 sama 3? Nanti di tengah jalan kita akan mengetahui. Ya, ini penjelasan yang saya informasikan tadi. Mungkin bisa dibaca pelan-pelan, intinya bagian di sini. Metode query menggunakan bahasa asli. Ya, raw query dikatakan mudah digunakan apabila Anda telah terbiasa dengan bahasa aslinya. Kalau teman-teman dari kecil, misalkan ini bahasa manusia ya, teman-teman dari kecil memang besar di Surabaya, besar di Sidoarjo. Tentunya teman-teman kalau belajar bahasa Jawa tentunya lebih mudah. Karena dari kecil ya tetangga, kerabat, teman-teman jalan ke apa cari makan, itu semua penjualnya ya punya bahasa asli, punya bahasa natural language-nya juga bahasa Jawa di luar dari bahasa nasional, ya. Jadi tentunya belajar bahasa Jawa di kota atau di pulau Jawa, khususnya di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tentunya mudah, karena memang sudah terbiasa dari kecil. Namun tantangan terjadi apabila Anda harus migrasi, Anda harus pindah daerah, Anda harus pindah Jawa Barat ataupun Jakarta, yang mana bahasanya juga menggunakan bahasa lain, bahasa daerahnya yaitu Sunda dan Betawi. Ya tentunya teman-teman harus mempelajari strukturnya lagi, harus mengetahui kosakatanya lagi. Nah, apabila teman-teman dibekali dengan translation, ada orang atau manajer yang bisa mentranslasikan bahasa Jawa ke bahasa mereka, tentunya kan lebih mudah. Ya, jadi ini query kenapa kok dikatakan lebih mudah, karena teman-teman sudah belajar di awal. Ini contohnya, kita mengambil produk dan kategori, kita mengambil seluruh produk dan kategorinya. Berarti kan
Ingat ya sintaksnya ini ya. Kita lihat yang tanda petik saja. Ya. Select bintang from product, inner join kategori on product kategori ID sama dengan kategori. Ini kan bagian ini, itu bagian silang tabelnya, teman-teman ya. Jadi kan produk, teman-teman mau dapat kategori pertama. Berarti kan teman-teman tidak hanya dapat produk, tetapi dapat kategorinya apa. Di mana produk pertama yang ditampilkan. Tapi dia minta adanya menampilkan kolom produk dan kategori. Berarti kan harus dua tabel, kolaborasi dua tabel. Ya, ini kolaborasi dua tabelnya caranya pakai inner join, lalu dicocokkan dengan bagian mana. Oke. Itu pertama. Nah, ini sekarang yang kedua. Ini menggunakan orang untuk mentranslasikan. Mentranslasikan. Oke. Translasinya di bagian apa? Di bagian sintaks query-nya tadi. Ini fungsinya juga sama. Tujuan, maksudnya tujuan query-nya juga sama. Teman-teman bisa lakukan pengolahan data, produk, dan kategori di mana produk pertama yang dimunculkan. Oke, saya buka notepad-nya tadi. Saya coba salin select bintang from product, inner join kategori on kategori ID sama dengan produk dot kategori ID where product.id sama dengan 1. Saya coba tarik ke samping. Nah, kita coba pindahkan ke sebelah. Kalau kita lihat teorinya, query builder adalah metode penggunaan query menggunakan bahasa PHP, khususnya Laravel. Dengan metode ini, programmer menyesuaikan raw query mereka ke dalam bentuk query builder. Atau kalau saya menyatakan kebalikannya, programmer mengambil intisari query raw-nya kemarin. Intisarinya itu apa? Jadi teman-teman mempelajari query database kemarin itu bukan hanya pinter-pinteran bahasa query, tapi teman-teman tahu maknanya dari setiap sintaks, dari setiap term. Ya, jadi ya kalau menurut saya yang poin 2 itu yang paling tepat adalah teman-teman sebagai programmer mendapatkan query yang panjang seperti di notepad saya ini, teman-teman harus tahu dia itu ngapain. Ambil tabel produk, dikolaborasikan dengan kategori, lalu kesamaannya ditentukan, lalu memfilter produk ID sama dengan 1. Nah, itu harus disadari dari sekarang. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah menyadari ini dan menyerap intisari, anggapannya kayak jus ya, kalau misalkan ada apel, teman-teman jus itu ya intisarinya diambil. Keuntungannya adalah apabila ada migrasi ke database bahasa lain, karena ini intisarinya sama, ya mau dikasih, misalkan mau jus, kan jusnya itu mau dikasih gula, mau tanpa gula, ya enak-enak saja. Atau mau dijoinkan, digabung dengan buah yang lain jadi mixed fruit, ya sudah, tidak ada masalah. Ya, jadi ya itu. Nah, sekarang kita lihat bahasanya. Ini Fluent Query ya, bahasanya. Kalau kita lihat bahasanya masih ada kesamaan. Kuncinya apa sih teman-teman? Kalau biasanya saya mengajar database, kuncinya kamu butuh tabel apa? Berarti yang penting depannya ini jangan ditulis dulu. Kamu butuh tabel apa? Nah, ini. Butuh tabel apa intinya? Karena kamu ingin memfilter produk, berarti kan lebih penting produk dibanding kategori. Berarti ya ambil produknya dulu, mikirnya kayak gitu. Teman-teman mestinya melakukan query di Silk ini, mikirnya adalah ini kosongan dulu, tabelnya apa? Pola pikirnya mestinya gitu. Ya ini salah satu alternatif pola pikir yang lain. Tapi teman-teman bebas mau ngikutin atau enggak. Ya, tetapi kalau di query builder dan nantinya di Eloquent, pola pikir ini itu sangat membantu. DB query, DB table produk. Kenapa kok ini produk dulu kok nggak kok kategori dulu? Karena kan
paling banyak diutak-atik adalah produk, ya kan? Lalu tabel sama tabel, jadi mikirnya besar dulu. Yang besar dulu, yang luas dulu. Yang luas dulu kan produk, karena kita perlu produk, sama yang sejajar dengan luasan produk itu adalah kategori. Jadi tabel kan lebih luas kan daripada kolom. Tabel itu lebih besar kan, rumahnya dulu kan daripada kolom. Sehingga ya produk, ya kategori. Produk, kategori. Dua parameter belakang ini apa? On-nya. On, produk kategori ID. Ya ini bolak-balik kan sama ya. Kalau sama dengan kan mau bolak-balik sama. Kalau di kasus ini mau dibolak-balik sama. Terus setiap sintaks yang ada spasinya ini dibedakan dengan koma. Ya, inner join inner join ini mempunyai meaning yang sama. Kategori on, kategori ID kamu mau ganti deh kategori.id ya enggak apa-apa. Sama dengan produk kategori gantian ya enggak ada masalah. Di mana di mana produk ID sama dengan 1. Kalau sama dengan itu dia tinggal pakai koma 1, ini berarti sama dengan 1. Kalau teman-teman mau pakai yang cara sintaks ini juga boleh. Ya. Lalu karena kamu ambil semua kolom, berarti namanya get. Jadi select bintang ini kalau ambil semua kolom itu nggak ada apa-apa. Get ini kan ambil. Nggak usah dikasih parameter. Kalau nggak usah dikasih parameter itu artinya ambil semua kolom. Coba kalau misalkan mau ambil spesifik kolom, misalkan name product, di sebelah ini saya ambil teks ya. Saya kasih warna putih. Nah, di sini saya tulis select name product. Nah, di sebelah sini tinggal ditambah anak panah. Mau di bawahnya antara get sama ini ya boleh, mau di sampingnya sini juga boleh. Jadi kalau teman-teman mau selectnya ini mau banyak, ini kasusnya ya teman-teman selectnya mau banyak, berarti ya anak panah lagi. Jadi perlu kriteria apa lagi? Teman-teman itu mikirnya kayak gitu. Oke, ini caranya ya, ini caranya. Oke, dari notepad ini saya bawa ke sini. Ya, mau ditulis di sini boleh, mau ditulis di sini boleh. Ya, yang penting jangan di terakhir ini karena ini kan sudah penutup. Ya, Pak ditulis di atas gini gimana? Saran saya, pikirannya dulu, tabel dulu apa, kamu mau filter data apa, baru kamu menampilkan data apa. Jadi menampilkan itu terakhir. Penampilan itu pola pikirnya itu terakhir. Yang penting itu isinya dulu. Ya, kalau beberapa orang yang ngomong inner beauty is everything gitu kan. Ya ini sama query kayak gitu. Inner beauty dari datanya itu yang penting dulu. Nanti mau menampilkan apa, kolom-kolom apa, nah, baru ditaruh di sini. Itu kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Eloquent ORM ini apa lagi? Nah, Eloquent ORM ini dengan kelas. Tadi modelnya dengan kelas. Bentuk sintaksnya itu lebih mudah. Lihat. Ya, ini artinya apa? Ini lebih ke manusia, lebih ke bahasa manusia. Jadi semakin penggunaan kelasnya itu, tujuannya penggunaan kelas model itu semakin memudahkan kita untuk mentranslasikan bahasa manusia ke coding. Saking itu bahasa Indonesia apa? Ya, hanya teman-teman kan sudah di awal sudah belajar query yang panjang kayak gini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belajar query panjang seperti ini di database kemarin, tapi teman-teman nggak ngerti intisarinya, nah itu yang bahaya. Tetapi kalau teman-teman yang mengerti intisarinya ini, belajar Eloquent ORM, misalnya gampang. Kok bisa, Pak? Ya ini, lihat. Aku ingin ngambil produk yang ber-ID 1. Berarti ya tinggal produk, cari ID 1. Find ini berarti artinya cari ID 1. Terus dimasukkan ke dalam data produk, dimasukkan ke di ember data. Udah kan? Berarti di dalam ember data itu adalah objek produk yang ID 1.
Nah, sekarang teman-teman mau ngapain? Mau ngambil kan kategorinya. Berarti kan datanya anak panah kategori. Berarti mengambil objek kategori dari data yang ber-ID 1. Lalu dimasukkan di ember kategori. Teman-teman kepengen dapat nama kategorinya, tinggal di echo kategori name. Selesai. Lebih mudah dibanding ini, dibanding ini. Ya kan? Nah, itu seninya. Itu seninya. Ya. Semakin mudah, ini memang semakin ke bahasa manusia. Tetapi teman-teman ingat, teman-teman kemarin belajarnya kan memang tingkat paling sulit. Oleh karena itu, minta tolong apa yang sudah teman-teman lakukan di MySQL kemarin, ambil intisarinya, ambil meaningnya. Jangan hanya belajar menghafal. Tetapi di sini, teman-teman mengerti meaningnya, sehingga kalau teman-teman ditranslasikan ke bahasa yang lebih mudah, ke bahasa manusia, teman-teman tidak kaget. Kuncinya itu gimana sih teman-teman? Nah ini sintaks yang tadi produk ini. PRODUCT. Ini adalah kelas model. Kedudukannya itu kelas model. Dia call ke sama Laravel yang dimana ORM ini find. Nah ini find. Berarti otomatis ini yang di sebelah kanan ini, yang saya putar-putar ini akan diotomatisasi oleh sintaks ini. Jadi teman-teman tidak perlu, ayo ambil data koneksi, ayo ambil query-nya, ayo kembalikan lagi, ayo ini tidak perlu. Teman-teman tinggal satu sintaks, dia akan berjalan seperti ini. Jadi satu tombol menyebabkan semua komponen ini beraksi. Sudah tinggal gunakan aja teman-teman. Mudah. Query itu tidak hanya masalah belajar ini aja. Tetapi teman-teman tahu maknanya. Kita naik high level, Anda sudah semester 6, ya, Anda semester 5, semester 6 ke atas, itu sudah pikirannya adalah high level. Pak, kita mau belajar Fluent Query, Bapak kok bisa tahu tadi query-nya itu gimana? Terus ada select tadi itu gimana? Kok bisa tahu? Semua ada di dokumentasi Laravel. Teman-teman tinggal cari yang namanya query builder sama Eloquent ORM. Cari yang dasarnya dulu saja. Baca di situ. Itu ada semua. Oke. Penjelasan saya ini menambahkan pengertian dari Anda. Karena kan Anda memiliki budaya dan cara belajar database yang mungkin berbeda dengan yang didokumentasi. Karena dokumentasi kan memang secara global. Dan di sini tugas saya dalam memastikan teman-teman sinkron antara kuliah database kemarin ya dengan ini. Nanti kesinambungannya bagaimana. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah mengenal lebih bentuk query. Jadi kita tahu adanya raw query atau native query yang teman-teman sama dengan belajar di BMS kemarin. Tinggal ditambah apa Pak di depannya? DB select, DB raw, udah itu aja. Tinggal nambah ini doang. Dalamnya ini sintaks murni SQL yang ada di MySQL kalau kamu pakai SQL. Kalau di Postgre ya murni dijalankan di Postgre tempel di sini. Jadi kalau Fluent Query itu mirip dengan raw query, ya kan mirip kan tadi. Hanya perbedaan sintaksnya itu ya berbeda, mempunyai tabel dulu yang dipikir, lalu filternya apa, lalu kolom apa, lalu diambil. Pola pikirnya MySQL raw tadi ditarik menjadi dipecah-pecah, polanya sama dipecah-pecah, pola pikirnya ditulis di DB table. Kalau Eloquent ORM ini malah cenderung ke bahasa manusia, di mana aku butuh produk ID-nya 1, minta tolong ambil kategorinya. Ya kan? Ini lebih cenderung bahasa manusia. Nah, bagi penggunaan query, ya kan? Query ini pada dasarnya adalah kita lihat teorinya ya sedikit nyentil masalah database. Salah satu statement yang terletak pada file controller untuk menyuplai data yang di-request oleh user. Request user ditangkap oleh aplikasi Laravel dalam file routing, kemudian diarahkan kepada file controller tertentu. Teman-teman sudah tahu ya kemarin ya, teman-teman sudah belajar routing, dan kemarin kalau di dalam routing kan teman-teman bisa memproses sebuah data dan melemparkannya ke view atau echo langsung. Nah, sekarang kedudukan controller itu di mana?
Nah, controller itu sama dengan apa yang teman-teman lakukan kemarin, teman-teman lakukan echo, teman-teman lakukan lempar view. Nanti itu semua akan dimigrasi. Ya, mulai pertemuan keempat ini teman-teman akan melakukan migrasi. Migrasi apa? Migrasi penempatan callback. Masih ingat ya callback ya? Fungsi yang ada di dalam routing itu ditempatkan di fungsi pada masing-masing controller. Nah, maka karena itu kita akan coba belajar controller. Jadi controller itu adalah sebuah file PHP. Bentuknya itu sebuah file PHP. Sama dengan routing, sama dengan view. Ya. Posisinya ada di app http controller. Di dalam controller itu berisi script PHP, tetapi strukturnya adalah murni object oriented. Jadi pasti di dalamnya ada class, ada extend, ada use atau import, di dalamnya ada function. Ya. Yang kedua, nama class akan sama dengan nama file. Sama seperti teman-teman belajar Java, sama teman-teman belajar C#. Perhatikan bahwa semua penamaannya di dalam PHP itu adalah case sensitive. Entah itu nama fungsi, entah itu nama class, nanti nama variabel, itu pikirannya sekarang sudah di awal kita mikirnya itu case sensitive. Kenapa? Karena nanti teman-teman kalau ini PHP-nya teman-teman diletakkan di hosting, di mana hosting itu sebagian besar pakai Linux. Dan coba teman-teman ingat materi kuliah operating system. Kalau di Linux itu case sensitive atau tidak? Nah, itu sudah dijelaskan di operating system. Ya, berikutnya, controller menerima request dari user dan kemudian menjalankan statement logika yang telah terprogram untuk ditampilkan ke view. Jadi teman-teman sudah melakukan program, sudah melakukan query, misalkan tadi ya, programmingnya itu bentuknya query, ambil seluruh data produk dan kategori, yang mana produk ID-nya 1, itu sudah ditulis. Ditaruh di mana? Di controller. Jadi, controller ini wadahnya, wadah untuk menuliskan sintaks tadi. Lalu, setelah udah di-coding, teman-teman lempar ke view. Controller memiliki akses kepada database. Memang secara otomatisnya seperti itu. Dalam bentuk query builder ataupun model. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi ada query, ada pengguna melakukan request. Yang ini pasti di tengah-tengahnya pasti ada routing, ya kan? Routing akan meredirect kepada controller tertentu yang ditunjuk. Ya, anggapannya kamu telepon gitu loh, Pak, saya mau tanya tentang beasiswa. Saya mau kemana? Nah, Pak, kamu tanya ke bapak-bapak tersebut itu, bapak-bapak itu adalah routing. Nah, bapak itu kan ngomong, oh untuk beasiswa cari ke keuangan, nomor teleponnya ini. Udah, kamu telepon kan ke dia. Berarti kamu diarahkan ke sebuah controller. Kantor-kantor kan biasanya kan bisa langsung dipindah ekstensinya ke keuangan. Sebentar ya, saya sambungkan ke keuangan. Gitu. Nah, itu controller. Di dalamnya controller kan ada logiknya, ada proses bisnisnya, ada ketentuannya. Oh, kamu mau beasiswa, ada 5 beasiswa, A, B, C, D, E. Kamu mau masuk mana? Kan ada parameternya. Oh, saya mau masuk beasiswa A. Kan ada syaratnya. Nah, di situ kan controller kan tugasnya itu. Ngecek syaratnya, apakah kamu memenuhi, kayak gitu. Nah, ngambil dari data. Ngecek syarat kan semua persyaratan disimpan dalam bentuk database. Syaratnya beasiswa A. Oh, harus WNI misalkan. Oh, harus anak semester 3, minimal semester 3. IPK-nya sekian, TS-nya sekian. Nah, itu kan ngambil data dari database. Data apa? Data pengguna, data mahasiswa, data syarat, semuanya kan ngambil dari database. Oke, kamu itu kan misalkan kamu udah mengajukan apply. Berarti kan datanya controller tersebut itu akan dilempar ke view. Anak ini masih kredibel atau tidak? Anak ini masih memungkinkan tidak dengan data yang seperti ini dan ketentuan seperti ini di matching. Mungkin enggak dia dapat beasiswa, dilempar kan. Mungkin tidaknya dilempar ke view. Jadi dengan dua data tadi di match-nya itu juga dilempar ke view, hasil data prosesnya dilempar ke view, view-nya bentuknya HTML kalau terkait dengan web, ya sudah. User dapat melihat respon program. Ya itu kira-kira kerja web kita week ke-4 sampai week ke-12 nanti. Ini nanti kita otak-atik di bagian sini.
Tinggal kita mengisi di dalam controller itu ada apa. Ya, oleh karena itu saya minta tolong teman-teman mempelajari ini benar-benar, karena ini memang turning point-nya, bagian pentingnya dari kita. Nah, ini arahan routing di situ. Hubungannya controller dengan routing yang tadi di sini. Request ini tadi. Dia yang akan meroutingkan. Kalau secara teknisnya di web, pasti kan ada metodenya, get atau push, ada URI-nya, ya kan? Di situ nanti ya. Entah itu nanti berparameter ataupun tidak, itu dilihat nanti. Tergantung kasusnya dan tergantung kebutuhannya. Konten pada controller umumnya menghandle kebutuhan terkait menampilkan data dan memanipulasi data. Ya, kalau Anda ingin memanipulasi itu bukan berarti menghilangkan ataupun mengada-ngada data, tidak. Tujuannya itu mempermudah manusia membaca data. Contoh manipulasi data itu, kamu punya data 100 stok, kepengen tahu hari apa saja stoknya yang paling sering habis. Nah, di bawahnya kan ada tabel untuk melihat, memberikan sebuah query, select bla 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 bla, average bla 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 bla, atau quantity bla 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 bla. Ada kan buat tabel baru. Nah, itu artinya memanipulasi data. Jadi membuat data yang ribet itu menjadi lebih mudah untuk kebutuhan decision making atau kebutuhan perusahaan atau pimpinan perusahaan untuk menentukan arah, gitu ya. Fungsi menampilkan data ini berupa menampilkan seluruh data pada database, menampilkan data tertentu sesuai dengan kriteria. Nah, itu menampilkan seluruh data, menampilkan data tertentu. Ya bisa, jadi teman-teman melakukan select tadi kan sudah bisa. Ada where, di filter, ada select, ada kolomnya mau apa. Fungsi memanipulasi data dalam arti menambahkan, mengedit, dan juga menghapus. Nah, ini juga ya juga termasuk menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data. Nah, supaya permission-nya juga tepat, ya nanti kita akan belajar mata autentikasi dan otorisasi. Supaya, lupa ini kok ada ngomong edit data, berarti kan orang bisa mengedit sembarangan. Enggak, tapi kan ada autentikasinya, nanti ada otorisasinya. Kita akan belajar penuh di situ pada bagian setelah UTS. Fungsi-fungsi di atas biasanya disebut dengan CRUD. Ya, kita telan dulu saja. Ya, pokoknya intinya di dalam controller kita bisa mengambil data, bisa membuat report, dan bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Ya. Nah, kalau pada Laravel kita menggunakan resource controller saja. Apa itu Pak resource controller? Laravel itu memberikan kemudahan developer untuk membuat CRUD. Karena tadi kita kebutuhannya adalah CRUD. Maka teman-teman tidak perlu membuat controller itu kosong, terus nanti teman-teman isi CRUD. Maksudnya apa Pak? Ini ya, kita lihat bikin controller itu pakai apa. Oke, kita pindah ke bagian Visual Studio Code. Jadi ini ceritanya saya punya Visual Studio Code. Nah, kalau kita lihat, kita buka terminal, berarti kita sekarang ini berada di sebuah root dari Laravel. Kalau kita membuat sebuah controller, kita cari aja di sebelah sini, PHP Artisan. Enter, gitu ya, nanti akan muncul. Kita tunggu. Oke. Kalau mau teman-teman lihat dari PPT, ya teman-teman bisa langsung pindah ke PPT-nya tadi. Ya. Nah, ini kita lihat make controller ini. New control class, make controller. Ya kan, nggak ada lagi kan? Nah, kalau kita lihat PPT tadi, kan ada PHP Artisan make controller, ini nama controllernya. Kita abaikan dulu tambahan, untuk kita bisa bandingkan apa sih yang terjadi, apa sih yang dikehendaki, artinya tadi yang dimaksud di PPT. Teman-teman coba aja gini. Make controller. Ini saya sembarang dulu ya namanya ya. Nanti nama yang di depan ini sesuai dengan nama yang ada di dalam database. Oke, sementara saya bebaskan dulu. Misalkan produk controller. Enter.
Nanti akan muncul di mana? Ingat tadi posisinya ada di mana? App, HTTP, controller. Nah, di sini untrack. Kalau di tempat saya sudah tergabung dengan Git, maka teman-teman bisa lihat ada atau tanda pentol-pentol seperti ini, berarti ada tambahan file. Nah, di sini apa yang terjadi? Ada sebuah class yang bernama product controller yang merupakan anak turunan dari controller, di mana dia tidak memiliki fungsi apapun. Jadi teman-teman kalau mau membuat CRUD, berarti teman-teman ngapain? Harus membuat fungsi di dalam ini, public function create. Nah, mesti melakukan ini. Nah, teman-teman mau nulis satu-satu, nanti kalau controllernya ada 10 gitu. Loh, maksudnya 10 kok bisa, Pak? Satu controller biasanya mewakili satu tabel. Jadi teman-teman kalau kemarin membuat project misalkan 10 controller, ya nanti ada 10 tabel. Berarti nanti ini ada 10. Ya bisa, itu minimal 10 misalkan. Function, update, misalkan. Nah, ini tantangannya satu. Tantangannya pasti teman-teman bikin ini CRUD, berarti bisa ada 4. Pasti ada 4. C, create. R, retrieve. U, update. D, delete. Ya kan? Pasti ada 4. Udah, ini satu. Ini tantangannya satu. Oke. Oke. Nah, kalau sekarang pakai resource, apa yang terjadi? Produk, saya pakai res ya belakangnya. Controller. Ini hanya membedakan aja supaya teman-teman tahu. Resource. Min resource. Oke, dijalankan. Oke, dijalankan. Maka, lihat ya, saya coba split. Nah, saya coba kecilkan. Nah, di sini kita lihat bahwa yang di sebelah kiri yang tadi tanpa min source, ini ya, sintaksnya di bawah ini ya, itu tadi kosong. Semula kosong, ini tambahan saya ya. Teman-teman lihat video saya tadi. 5 menit sebelumnya. Itu kosong, ini saya tambahi, saya sengaja tambahi. Tetapi kalau pakai resource, min resource dengan parameter min resource, maka yang namanya fungsi create nggak perlu kalian copy, nggak perlu kalian ketik, teman-teman tinggal gunakan, tinggal ngisi di dalam. Loh, Pak, ini ada fungsi kok banyak, lebih dari 4. Kalau kita lihat CRUD kan terbentuk atas 4 ya, CRUD, create, retrieve, update, delete. Nah, ini sekarang kok ada berapa ini? 1, index. 2, create. 3, store. 4, show. 5, edit. 6, update. 7, destroy. Apa Pak meaningnya? Nah, Laravel itu baik. Laravel itu baik. Laravel itu menyediakan dokumentasi. Berarti di sini, kelihatan di atas ini dokumentasinya. Display, berarti sama dengan retrieve. CRUD kan 4 tadi ya. Retrieve. Retrieve itu kan mendapatkan data ya. Display a listing. Jadi ya mendapatkan data bentuk tabel atau bentuk list atau bentuk daftar. Resources itu data ya. Jadi ini bahasa umumnya dari data itu resource. Resource kalau di Laravel. Berarti mengambil data bentuknya list. Contoh, kalau teman-teman tahu Instagram atau TikTok, siapa yang follow saya? Kan teman-teman cek, klik tulisan followernya teman-teman, diklik kan ada list toh. Nama-nama user yang follow teman-teman. Nah, itu indeks. Jadi logikanya sama dengan kalau teman-teman mengambil daftar produk, misalkan e-commerce ya. Teman-teman coba lihat e-commerce yang di berbagai macam framework. Kalau teman-teman klik, tampilkan list produk toko ini. Kan muncul kan ada gambar, nama, ada harga gitu kan. Nah, itu adalah fungsi indeks. Oke, retrieve. Oke. Yang kedua, create. Create ini apa? Show form. Menampilkan formulir untuk membuat data baru. Untuk membuat data baru. Oke. Berarti yang create yang kita maksud tadi itu adalah
Ya apa caranya kalau ada tombol add new data, klik kan keluar form. Nah, yang mengeluarkan form fungsinya itu ada di dalam create. Ini mengeluarkan form. Oke. Sama ya, create, create, C. Yang ketiga, store. Loh, ini apa, Pak? Bedanya atas sama bawah apa? Ini lihat. Store a newly created resource in storage. Berarti teman-teman bayangin ada sebuah formulir, teman-teman mengisi, entah itu pakai tulisan tangan, entah diketik gitu kan. Kan ada tombol submit. Di Google Form kemarin kan teman-teman ada tombol submit. Kalau teman-teman manual, berarti teman-teman menyerahkan form yang terisi itu ke dalam teller, ke dalam petugas. Itu kan submit. Nah, submit itu kan punya fungsi berbeda. Loh, kok bisa, Pak? Ya itu kan submit itu kan direkap datanya, divalidasi dan direkap. Nah, fungsinya itu di sini. Jadi creation data itu tidak hanya masalah kamu menampilkan formulirnya, tapi bagaimana kamu cara nyimpan. Tidak hanya bagaimana Anda menampilkan. Setelah teman-teman menampilkan dan diisi, apa yang dilakukan? Nah, itu harus dipikir. Nah, oleh karena itu, Laravel membuat dua fungsi ini. Create untuk bagaimana cara program mengeluarkan form yang menarik, yang store bagaimana cara program menyimpan data setelah customer atau pelanggan atau pengguna memasukkan data di form tersebut ke dalam permanent database. Nah, jadi ini sama-sama create, berarti tetap ada unsur C-nya. Oke. Show, display specific resource. Artinya ya teman-teman sama dengan list dari produk, teman-teman tertarik ini dari produk tadi, diklik kan ketemu deskripsinya, ketemu harganya, ketemu stoknya, ketemu reviewnya, ya. Kalau di Instagram juga sama, teman-teman kepo siapa follower ini siapa ini, kamu klik kan kelihatan profilnya, kelihatan list list Instagram, list foto di Instagramnya, entah itu post, entah itu story, entah itu video, gitu kan ya. Nah, ini lebih spesifik. Makanya di sini dikasih parameter ID. Jadi ya, kamu kepingin melihat data ID nomor berapa, produk ID nomor berapa, user ID produk nomor berapa. Ya, dicatat ya. Jadi ini sama dengan retrieve, sama. Yang atas tadi ini adalah retrieve untuk list. Bentuknya daftar dan tidak selengkap show. Show ini tidak banyak, tetapi dia lengkap. Ini kan tidak banyak kan? Nggak banyak data maksudnya. Tidak banyak daftar data, misalkan contoh ini misalkan produk makanan gitu ya. Tidak tidak banyak data menu makan yang ditampilin di show. Dia malah lebih dalam. Misalkan nasi goreng. Nasi goreng ini harganya berapa? Lalu bahan dasarnya apa? Nilai gizinya bagaimana? Ya itu malah show ini malah ada. Kalau di dalam menu indeks ini tuh hanya menu saja kayak daftar menu di restoran. Banyak menunya, tetapi hanya terdiri dari gambar, nama menu, dan harga. Misalkan kayak nilai gizi, kepuasan customer dalam makan nasi goreng itu nggak muncul di sini. Ya, oke. Ini retrieve, mengambil data atau menampilkan data. Lalu edit juga ada dua, sama dengan tadi. Ini edit untuk menampilkan form, untuk edit. Lalu update ini untuk mengupdate data ke storage, berarti ya memasukkan data ke dalam database. Sama kayak create tadi. Create tadi punya create sama store, kalau edit punya edit dan update. Lalu yang bawah ini destroy. Destroy ini menghapus data atau delete data. Loh Pak, kenapa delete nggak ada form? Ya nggak ada. Biasanya kalau delete ya apa teman? Kan biasanya bentuknya daftar list, kan tinggal ada tombol silang, diklik kan. Aku nggak mau ada menu ini lagi. Di close atau di delete. Berarti kan UI delete-nya itu ngikutin, kalau nggak ngikutin indeks, yang ngikutin show. Gitu. Jadi delete ini adalah fungsi langsung mendelete ke dalam database. Teman-teman, nah gitu ya. Nah, ingat ya, remove specific resource from storage. Ya, teman-teman tolong ingat 7 hal penting.
Kok bisa tahu Bapak selain baca dokumentasi dari code-nya? Apakah ada dokumentasi di Laravel-nya? Ada. Saya besarkan dulu ya. Oke. Jadi ini tadi, yang saya terangkan tadi, yang berdasarkan dokumentasi dari code-nya, itu ternyata sudah diterangkan di dokumentasi Laravel-nya. Jadi cara bacanya tadi itu ini. Ini misalkan contoh foto ya. Ini contoh data foto. Instagram deh. Ambil daftar foto. Listnya. Berarti ini keluar. Satu profil kan orangnya banyak kan? Sorry. Fotonya banyak kan? Satu orang user Instagram punya foto banyak. Ini fotos. Action-nya index. Action itu metode. Metodenya index. Root name-nya itu otomatis kasih nama controllernya tadi photos.index. Ini untuk new foto di Instagram. Create. Setelah dijepret, kan nunggu kan biasanya ada muter gini, nunggu beberapa detik, lalu publish. Itu fotos yang store. Nah, kenapa tabel ini perlu muncul? Karena verb-nya beda. Nah, lihat ini. URL-nya sama foto, tetapi verb-nya beda atau metodenya beda. Jadi kalau mau submit ke dalam database, teman-teman gunakan bukan metode get, tapi metode yang lebih dalam, lebih aman, yaitu push. Ya, ini juga sama. Ini show pakai get. Lalu ini untuk memunculkan formulir edit. Ini untuk memunculkan update-nya. Ini sama. Show sama update sama. Hanya beda di apa? Beda di verb-nya. Delete juga sama. Jadi itu intinya resource controller. Loh Pak, berarti kalau kita tanpa resource controller, berarti routingnya juga bikin sendiri-sendiri. Iya. Nah, itu ya. Kita coba lihat ya. Ya, kalau kita lihat controllernya tadi, kita buka ke sebuah controller. Nah, routing tadi itu kaitannya dengan controller juga. Jadi kalau tadi teman-teman lihat tabel ini bahwa ada verb ini berarti kan urusan routing. Ini urusan controller. Berarti kalau ada 7 fungsi, 7 aksi, ini kan 7 fungsi di controller, berarti harus dikelola, dihandling oleh masing-masing routing satu-satu. Korespondensinya 1:1. Jadi ada satu routing, ada satu aksi. Nah, contoh ya, teman-teman bikin produk controller, klik update. Berarti di routingnya, nah ini misalkan contoh ya, teman-teman supaya ini bisa berfungsi dengan baik, berarti kan routingnya harus diisi. Berarti root, get, create. Sorry, ini misalkan form product, form new product. Sorry. Lalu di sini diarahkan ke sebuah controller tertentu. Nah, product, add, create. Nah ini sama dengan kemarin, cuman bedanya function yang ada di sini itu diubah di dalam sini. Tapi ya ini sama dengan, ini saya copy yang sekarang. Nah, artinya ini dengan ini akan memunculkan sebuah logika yang sama. Ya, yaitu bagian ini dan ini. Oke. Nah, jadi ya tinggal kita arahkan ke sini. Tantangannya apa kalau ini ada 7? Jadi teman-teman tidak hanya membuat ini secara manual 7, tetapi teman-teman harus memikirkan routingnya 7 kali. Update form, update produk, update. Nah, gitu.
Loh, berarti nanti untuk memasukkan data ke dalam database harus ada routing lagi sama seperti 7 tadi. Iya, sama seperti 7 tadi itu ada, butuh 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 seperti 7 tadi. Nah, sehingga ngapain teman-teman bikin ini satu-satu dan bikin ini satu-satu. Kita gunakan resource controller. Bapak, routingnya gimana? Nah, routingnya itu bisa diganti dengan sintaks berikut. Root resource. Ini magic keyword juga. Sama seperti root view kemarin, ini root resource foto controller. Kita coba ya. Kita coba. Nah, ini saya tetap buka. Saya pakai root resource. Misalkan ya, kita kepengen produk, kita akan memunculkan produk. Nanti produk slash apa? Nanti ngikutin ini teman-teman. Produk slash create produk. Jadi URL ini nggak perlu mikir teman-teman. Udah dibuatkan sama mereka. Produk di sini saya ambil yang produk REST ya ceritanya ya. Controller. Ini. Jadi teman-teman nggak usah mikir sampai metode. Kedalaman mikirnya teman-teman cukup sampai, oh pokoknya ada slash produk, diarahkan semuanya ke manajerku, namanya product REST controller. Di mana product REST controller ini manajerku itu sudah saya latih. Latih untuk apa? Untuk bisa menghandling 7 resource controller ini. Kayak gitu. Pak, ya Pak, tahu benar tidaknya? Nah, teman-teman masih ingat kemarin? Kalau untuk routing kan ada PHP artisan root list. Kita lihat ya, bagian konsol. Kita lakukan PHP artisan root list. Oke, semestinya akan muncul semua data routing, baik dari 16, 20, 33, 35, 40, termasuk juga 44, 45, dan nanti 47. Oke, seharusnya muncul itu. Jadi nanti munculnya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat ya ini tadi, ini ada berapa? Ada 7. 7 tambah 7, 14. Berarti pasti ada 14. Lebihnya mungkin tentang API atau apa. Ya, kita lihat ya. Yang awal dulu, slash my store. Nah ini kan slash closure. Ya actionnya di mana? Tertulis di root web. Intinya itu gitu. Jadi yang bagian pertama ada tulisan seperti ini artinya actionnya itu tertulis mentah-mentah di root web.php. Ya, berarti ini 17. Ini juga sama line 20 WFP kelas. Coba ya cari WFP kelas. Clause. Ya kan? Berarti ya di sini. Definisinya di dalam sini. Lalu return root view welcome. Welcome. Karena dia pakai magic keyword, berarti dia juga pakai controller view controller. Get Felix pakai XS. Nah, ini juga ada di dalam sini, berarti ya clausule. Greeting juga sama, semestinya greeting juga clausule. Form new product sama form update product. Form new product, form update product. Ini dari tadi semuanya get semua ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam product controller create. Berarti di sini juga sama. App, HTTP controller, product controller create. Berarti akan melempar ke sini. Ini juga sama. Update. Nah, berhasil kan? Nah, tinggal yang menarik yang ini, yang produk. Lihat ini. Yang produk, semuanya yang produk di sini semua. Produk. Ini loh, semua produk. Ya kan? Sama dengan 7 tabel tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba hitung, teman-teman. Bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Di sini lihat metodenya. Pasti sama seperti yang ada di dokumentasi. Ya. Dan di sini lihat pasti sama dengan apa yang ada di controller.
Di sini pasti sama dengan apa yang ditulis di dokumentasi. Jadi teman-teman kalau mau pakai yang manual seperti ini, teman-teman harus memikirkan apa? Memikirkan namanya, memikirkan metodenya, terus memikirkan ya ini nama routingnya, dan ya menghabiskan waktu. Kalau teman-teman punya standar yang sama dengan Laravel, ya kan? Teman-teman punya standar yang sama dengan Laravel terkait CRUD, ya gunakan aja resource controller. Oke. Nah, beberapa pertanyaan ada yang menarik. Contoh, Pak, saya create-nya nggak pakai kayak gitu. Saya nggak mau metode push, saya mau pakai metode lain. Boleh nggak, Pak? Boleh. Teman-teman boleh menambahkan fungsi di dalam apa? Controller. Loh, Pak, saya pakai resource kan sudah ada fungsinya. Mau nambah lagi boleh nggak? Ya boleh lah. Teman-teman kan programmer. Ini kan membantu generate awal. Teman-teman mau ganti tulisan ini tidak ada masalah. Cuman yang ngapain diganti? Karena generate-nya kan sudah pasti benar. Nah, teman-teman mau nambah. Public function Ajax list data. Teman-teman mau mengeluarkan bentuk list datanya, tapi versi Ajax. Dan minggu lalu kan ada tuh JSON encode atau apa gitu. Atau JSON deh. Ajax, oh buku Ajax Pak, ada yang lupa, ingat ya. JSON deh. Mau bentuknya pakai JSON. Boleh nggak Pak? Boleh. Teman-teman query, lalu return to JSON. Gitu, kan? Nah, berarti kan ada nambah satu fungsi. Berarti kalau nambah satu fungsi, jangan lupa routingnya juga ditambah. Berarti routingnya ditambahnya apa? Ini aja, root, get, produk, JSON. Nah, produk, ini aja guys. Pak, kenapa kok nggak pakai gini? Nah, ini perhatikan. Nanti posisinya ini kan mirip dengan yang produk ini. Produk slash produk. Nanti JSON ini masuk ke show ini atau masuk ke sini. Nah, itu yang menjadi titik penting. Ini yang menjadi titik kritis dan titik kritikal. Nah, ini teman-teman kalau memang misalkan khawatir, ini dicoba saja enggak apa-apa, tinggal nanti dibolak-balik jalan dulu yang mana. Kalau teman-teman mau aman, ya bentuk seperti ini kan memang mirip dengan yang show ini. Produk slash sesuatu. Ini kan juga produk slash sesuatu. Mirip kan grammarnya, mirip kan formatnya. Kalau supaya nggak mau mirip, biasanya kalau saya ngakalin, saya nggak pakai itu. Saya nggak pakai nama atau format yang sama. Nah, saya tambah report. Nah, kan polanya nggak ada kan namanya report. Nah, kayak gini. Terus product REST controller add JSON list data. Nah, kalau PHP artisan root list, ya. Nah, ini ada error kan? Public REST controller. Lah, teman-teman tenang aja. Kalau teman-teman ada yang typo di sini, ya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Jadi root list itu gunakan aja terus. Karena kalau Anda kata teman-teman ada typo, pasti akan ada informasinya ini. Nah, ini kan formatnya akan berbeda dengan ya kan, dengan sehingga ya nggak akan bentrok gitu ya. Meminimalisir adanya error yang teman-teman nggak sadar. Oke, teman-teman ingat ya, teman-teman kalau mau gunakan nama yang sama ternyata ada error, tinggal ditukar. Solusinya itu tinggal ditukar. Oke. Ya, itu kira-kira. Jadi ini terkait dengan resource control. Ya. Jadi teman-teman kalau kalau di kuliah kita nanti ini, teman-teman coba saja pakai resource controller sebagai wadahnya. Nanti di dalam masing-masing fungsi resource controller kita akan buat query. Nah, ini kita kaitkan dengan query nanti. Ya. Jadi ini tadi penjelasan yang saya panjang tadi, itu penjelasannya sudah ada di bagian sini. Kurung kurawal tadi ini sama dengan kurung kurawal ini kemarin di routing, teman-teman kalau belajar routing berparameter. Lah ini, routing berparameter. Nah, kalau mau ganti, tadi kan ada metode HTTP, GET, kan by default kan GET. Kalau mau ganti jadi POST bagaimana? Tinggal diganti metode push di sebelah sini. Jadi teman-teman kalau mau submit sesuatu, tombol klik itu mau kepingin tombol apa supaya berubah grammarnya
verb-nya jadi metode push, maka ditulis metode push. Kalau kepengen metode put, nanti di dalamnya sini diganti. Jadi ini metode push, di dalamnya titik-titik ini diganti dengan metode put. Nanti ya, waktu submission, nanti teman-teman akan mendapatkan implementasi ini. Ini saya ceritai dulu saja. Nah, contohnya itu ini. Contohnya itu metode put. Nanti diisi di sini. Teman-teman nggak perlu nyoba sekarang caranya gimana, karena nanti ada materi submission. Yang penting teman-teman ngerti dulu. Ya, antara apa routing sama controller, nanti ini pasti teman-teman dapat ya. Oke, ini Eloquent ORM model itu tidak bisa dibikin sendiri, jadi ini putus ya dari kemarin ya, putus dari tadi ya. Ini kita masuk kepada membuat Eloquent ORM. Tadi materi sebelumnya membuat controller, materi sebelumnya adalah pengantar query dengan 3 ragam. Sekarang kita masuk ke teknisnya membuat Eloquent ORM. Jadi model itu sebetulnya itu tidak dibuat secara otomatis. Teman-teman harus buat itu sendiri. Ya. Nah, karena model itu dekat erat dengan tabel di database, maka dia memiliki 2 sintaks yang berbeda. Ya, yaitu pertama kali adalah nama model seperti ini, langsung modelnya, atau erat dengan controller juga, berarti modelnya juga dieratkan dengan controller. Jadi maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu, satu model, ini saya hapus ya, kita sudah selesai ya kita ya, kita sudah selesai, ya kita hapus. Yang di web, karena kita sudah selesai juga, kita hapus. Nah, kita kaitkan dengan studi kasus ya, kaitannya dengan ini lagi ya. Nah, kalian buka tabelnya teman-teman. Saya coba buka tabelnya saya. Di sini tabel saya kan ada kategori, ada medicine. Saya nggak pakai produk. Ya, ada kategori, ada medicine. Di sini saya sudah mengisi datanya. Oke, masih loading. Oke, saya sudah punya datanya. Dan kategori juga saya sudah punya datanya. Ya, ini sudah punya datanya. Nah, berarti kita tinggal apa, Pak? Kita tinggal penggunaan. Ya, apa caranya memaintain data ini dari web Laravel? Kan harus pakai controller resource karena ada CRUD. Dan kalau mau pakai Eloquent ORM, teman-teman kan harus bikin model. Nah, cara yang pertama kali itu untuk bikin model, bisa bikin model manual. Modelnya itu dibikin manual. Caranya gini, PHP artisan make model, nama model. Jadi di sini tulis PHP artisan make model, ya kan? Nama model itu nama tabelnya saya apa? Medicines pakai S. Berarti, nah ingat, nama model seperti beberapa waktu yang lalu itu harus bertolak belakang. Maksudnya kalau itu pakai S, plural. Berarti kalau di tempat kita modelnya harus singular. Medicine. Nah ini, PHP artisan make model medicine. Terletak di mana, Pak? Nah ini terletak di, saya tutup semua. Nah, terletak di dalam app, buka app, di sini ada medicine. Nah, diklik 2 kali, maka di sini adalah model ini, Eloquent model. Class medicine extend model. Ini Eloquent model. Ini otomatis reverse to database-mu tadi, yaitu medicine. Otomatis, walaupun tidak ada tulisannya di sini. Oh, ini tabelnya akan merefer tabel medicine, tidak ada. Karena sudah kong kali kong. Laravel sudah punya bahasa, apa istilah, ketentuan khusus ya, chemistry antara model dengan database. Dimana kalau ini singular, berarti di sini plural. Chemistry-nya kayak gitu. Terus sudah punya protokol. Berarti kalau kategori gimana, Pak? Ya berarti sama. PHP, saya tulis ya. PHP artisan kategori. Nah, ini kan muncul di sini. Sama.
Tapi di sini kategori yes. Iya, karena kan Y harus ditambah S kan jadi YES. Nah, itu cara pertama. Di PPT kan tadi informasi cara pertama. Independen. Apabila teman-teman sudah buat controllernya, teman-teman bikin modelnya. Nah, tapi teman-teman bisa menggabungkan antara controller dengan model. Karena biasanya satu controller, satu model, satu database. Jadi teman-teman kalau punya 10 tabel di dalam MySQL, di mana tabelnya itu memang tabel murni untuk transaksi, berarti ya punya 10 controller, 10 model, 10 tabel. Ya, 10 tabel ini tabel transaksi. Oke. Berarti saya ulangi lagi ya, saya hapus ya. Berarti teman-teman bisa, karena itu korespondensinya polanya sama, polanya terus sama, Laravel memberikan sebuah ini, PHP artisan make controller, nama controller, min resource, min model, nama model. Jadi paling gampang gini, Laravel, buatin controller, ini loh nama controllerku ini, nanti isian ya CRUD, controllernya nanti diisi CRUD, nanti sinkron dengan model, yang nama modelnya itu ini. Contoh, saya langsung simulasikan di sini aja. PHP artisan Laravel. Minta tolong buat controller. Controllernya tadi medicine ya. Medicine controller. Nah, kan kamu punya tabel obat, Laravel. Tolonglah buatin controllernya untuk CRUD. Ini kan untuk CRUD tadi. Oke ya, controller ya. Nanti buatin aku model, karena nanti aku mau pakai Eloquent model. Apa tadi sintaksnya? Model sama dengan, tolong buatkan juga modelnya. Medicine. Ya, jadi mikirnya kayak gitu. Controller, buatin dong controller yang namanya medicine controller. Nanti di dalamnya diisi CRUD. Fungsi-fungsi persiapan CRUD. Lalu disinkronkan dengan model medicine. Oke, ada error. Invalid karakter model contain. Apakah ini mimin model? Kita lihat. Kalau iya, ya berarti. Nah ya, oke, sebentar. Ya, ini benar. Berarti min model ya teman-teman ya, di PPT ini mungkin kurang minus. Ya, nanti teman-teman tambah minus sesuai dengan video. Ini lihat, app medicine model doesn't exist. Do you want to generate it? Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya tabel medicine, teman-teman mau buat controller diintegrasikan di model medicine ya bisa. Tapi ini kalau pas kosong, ya tinggal dipilih yes, enter. Sudah bikin model, bikin controller terbuat. Jadi di sini teman-teman langsung satu sintaks untuk mendapatkan dua file baru, yaitu controller medicine dengan controller ini apa namanya? Dengan model medicine dan controller medicine. Ya. Nah, di sini kelebihannya apa? Kalau teman-teman lihat tadi, kalau bagian show tadi kan kita nggak spesifik. Tadi kan tulisannya $ID. Nah, di sini sudah ada tulisan medicine. Berarti sudah fokus bahwa controller ini memang data tipenya, data type-nya adalah medicine. Kok bisa tahu membaca ini medicine-nya mengarah ke sini? Karena di use ini, import ini. Ini diimport. Jadi by default, Laravel sudah memberikan sebuah cara import. Nah, ini enak. Sudah. Jadi teman-teman pola kerjanya, kalau mau nyaman, caranya seperti ini. Setelah teman-teman kemarin udah migration, nah hari ini teman-teman belajar tentang controller dan Eloquent model, yang bikin controllernya pakai ini aja. Silakan kategori ya. Saya buat kategori. Kategori. Di sini buat kategori. Ya, singular karena yang sono sudah plural, karena database memang harus banyak. Yes. Oke, sudah. Pak, tadi apa caranya supaya Bapak bisa cepat? Nggak perlu ngetik lagi dari nol. Ini tombol atas. Kalau keyboardmu kalau di konsol pakai tombol atas ini akan melihat riwayat-riwayatnya kemarin. Oke. Jadi di sini juga sama, kategori controller juga arahnya ke sini.
Nah, sudah semua kan? Sudah. Berarti tinggal routingnya. Routingnya nggak otomatis ya teman-teman ya. Routingnya ya teman-teman harus tulis root resource. Misalkan nanti namanya mau URL slash obat. Loh, boleh Pak, ya, boleh. Misalkan itu tulis obat, ternyata nanti orangnya ke controller medicine, tidak ada masalah. Yang penting di URL-nya tulisannya obat. Ya kan? Medicine, controller. Nah, kategori underscore obat misalkan. Kategori controller. Kalau sudah, ingin tahu benar enggaknya, PHP artisan root list. Nah, ini kan obat, nanti masuk medicine. Kalau yang kategori obat, nanti masuk kategori. Jadi biasanya kalau URL itu Indonesia, siapa tahu nama kontrolernya bahasa Inggris, ya bisa. Caranya kayak gini. Ini kan hanya parsing aja, tinggal beda translasi saja di routing di sini. Ini sekedar pengetahuan tambahan, jadi teman-teman kalau mau mengikuti ini boleh, mau disamakan dengan PPT juga tidak ada masalah. Oke, ini caranya tadi, ini yang dimaksud dengan mengenal Eloquent ORM. Dan ini strukturnya. Nah, teman-teman silakan baca ya. Di sini strukturnya ada nama tabel, ada create, add, update, add. By default nama tabelnya yang database harus jamak atau plural pakai S. Yang punyanya kita, PHP modelnya itu harus singular. Ya. By default, dia memiliki create, add, update, add. Makanya dari kemarin kan migration kita masih ada create, add, update, add. By default, nama kolomnya adalah ID untuk primary key, dan dia adalah integer unsigned. Jadi ini standarnya. Nah, ini standarnya. Jadi 1, 2, 3 ini yang penting. Jadi kosongan seperti ini, kosongan model, kosongan seperti ini, punya makna itu sama dengan ini. Oh, kalau kosongan berarti namanya database-nya, misalkan medicine di sini, di tempat saya medicine, berarti database-nya medicines, pakai S. Primary key-nya, kalau nggak ada apa-apa, kosongan seperti ini, berarti primary key-nya sana adalah ID. Bertipe unsigned integer, big integer, sama ada auto increment. Kalau kosongan seperti ini, artinya dia ada timestamp. Artinya ada di database ada create, add, dan update add. Nah, andai kata teman-teman ingin mengubah, Pak, aduh udah kadung, tabelnya sana itu udah ada duluan sebelum kita pakai Laravel, jadi anggapnya ini pindah platform. Ya bisa, ini caranya untuk mengubah. Ya kan, nama tabelnya apa. Jadi ini sudah sintaks ya, yang di depan ini. Yang saya coret-coret ini. Yang di depan ini sudah sintaks ya, jangan diganti. Termasuk juga ini, tidak bisa diganti protected, ganti public, itu tidak bisa. Itu sudah sintaks. Ini sudah sintaks. Yang ini sesuai dengan database-mu. Apakah ada atau tidak? Contoh ya, misalkan tabel soal, di database-mu namanya juga soal. Ya berarti ya, kamu harus eksplisitkan di database-mu namanya SOAL. SOAL. Di database-mu sana primary key-nya nggak tulisan ID, bukan. Tapi dia tulisannya soal underscore ID ya. Kamu eksplisitkan SOAL underscore ID. Primary key-nya hanya huruf besar. Ini sudah sintaks. Jadi ini berdasarkan fakta faktual di lapangan database. Ini sudah sintaks. Ternyata soal ID itu bukan integer, tapi dia string atau varchar. Ya, kamu harus ganti key type-nya. Primary key type-nya. Dia nggak ada incrementing, nggak ada auto increment, berarti false. Dia nggak ada timestamp, berarti diganti false. Dia create add, update add ada Pak, cuman nama kolomnya bukan created add, bukan updated add, tapi nama lain misalkan kapan dibuat, kapan underscore dibuat, kapan underscore diupdate, misalkan. Nah, ini ganti di sini. Jadi ini cara operating. Mungkin yang minggu lalu teman-teman akan bertanya, Pak, harus pakai bahasa Inggris, harus ditambahi S. Kan tabel saya pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kamu tabelmu bahasa Indonesia dan kamu pakai model, kamu harus menuliskan ini. Ya ini tantangannya. Nggak ada masalah Pak, tulis gini, nggak ada masalah, bener-bener aja, baik-baik saja. Ya, lanjut. Oke, kayak gitu.
Nah, ini model dengan menggunakan relasi. Maksudnya itu apa, Pak? Kayak tadi, misalkan saya ingin ada produk dengan kategori kan ada hubungannya. Berarti ini kaitannya dengan relasi tadi. Foreign key ada foreign key. Satu mahasiswa berada di satu jurusan. Betul kan ya? Satu mahasiswa berada di satu jurusan. Berarti kan ini. Buat fungsinya. Jadi ceritanya ini mikirnya buat fungsinya. Lalu ini return belongs to. Belongs to itu artinya apa? Ya, dia sekarang mahasiswa punya berada di satu jurusan tertentu. Gitu kan. Berarti kan mahasiswa punya jurusan ID kan di dalam tabel mahasiswa. Oh, 5. 5 itu misalkan kalau impor misalkan 4 ya misalkan. Impor itu 4. Berarti 4 itu artinya impor. Berarti kan belongs to tabel unit atau tabel jurusan berdasarkan unit ID tertentu. Ya kan? Berarti kan 4 itu belongs to. Belongs to itu kan berarti sesuai atau according to berdasarkan tabel unit pada kolom unit ID. Berarti kayak 4 itu dicari di tabel unit. 4 ini apa? Informatika. Sedangkan di unit, ya kan, kalau jurusan punya banyak mahasiswa, iya. Atau jurusan punya banyak mata kuliah, iya. Makanya di sini lihat mata kuliah, pakai S. Kenapa pakai S? Karena satu jurusan punya banyak mata kuliah. Makanya di sini return has many. Has many. Ya, has many. APP mata kuliah. Nah, di dalam ini ditulis di mana, Pak? Ini ditulis di Eloquent model ini. Kapan, Pak, saya perlu nulis, kapan saya tidak perlu nulis? Nah, by default, kalau nanti teman-teman tidak ingin menampilkan data antar dua tabel dengan Eloquent, sementara tidak perlu dulu. Tetapi, ya kalau andai kata tabel teman-teman punya foreign key, ya baik yang ada foreign key-nya maupun sumber foreign key-nya, teman-teman perlu tulis. Karena mungkin suatu saat teman-teman perlu query dengan Eloquent. Jadi ya ini serap dulu, nanti teman-teman ada latihan-latihannya setelah sesi ini. Ini hanya pengantar awal bahwa foreign key itu tidak hanya ditaruh di migration. Kemarin kan migration. Migration itu apa sih? Blueprint untuk ditempel di database. Nah, sekarang kan database-nya sudah terjadi, sudah ada. Ya apa caranya ngambil data dari database yang ada foreign key-nya. Nah, ini cara penggunaan relasi. Oke ya. Pentingnya tuh ini. Kalau terkait model untuk hari ini, untuk week keempat, kelima, pentingnya tuh ini dulu. Nah, untuk relasi, kita akan coba gali lagi di minggu depan. Kita akan coba sempurnakan pengetahuan teman-teman di minggu depan. Jadi ini caranya tadi yang saya simulasikan, resource controller, lalu tentang resource controller dengan model, ini caranya seperti ini, min-min ya, ternyata yang paling benar adalah min-min. Nah, sudah selesai. Lalu yang berikutnya, tentang view. Oke, yang tentang view. View ini apa lagi, Pak? View ini menampilkan. Sama seperti kemarin ya, teman-teman sudah menampilkan banyak data. Di sini adalah bagian resource view dengan ekstensi bleed.php. Ya. Jadi yang artinya yang di bawah ini adalah script bleed.php, yang di bawah ini adalah script view PHP biasa. Oke. Langsung ini kan sudah dijelaskan minggu lalu, teman-teman langsung buat aja controller menampilkan seluruh data produk Anda. Oke. Caranya gimana, teman-teman? Ya, teman-teman buat product controller. Ya, silakan ya teman-teman buat product controller. Kalau punyanya saya tadi, di tempat saya tadi, saya sudah membuat namanya medicine controller. Ya, saya samakan sesuai dengan tabel di database saya namanya medicines. Di sini saya pakai nama medicine. Teman-teman kalau di sana pakai nama produk, silakan pakai nama produk. Lalu menampilkan seluruh data produk yang ada di dalam database. Nah, teman-teman kan kemarin PR sudah mengisi database ya. Teman-teman tinggal select bintang from product. Select star from product. Ambil semua datanya. Gimana Pak caranya? Nah, karena kita mau menampilkan seluruh data, berarti bentuk listing, ya kan? Berarti masuk ke fungsi index. Ya, kita sekarang menerapkan teori yang tadi. Kita menerapkan praktek masuk ke dalam listing. Berarti ya di sini masuk ke dalam listing medicine punyanya saya.
Punyanya teman-teman silakan teman-teman atur supaya teman-teman sesuai dengan tabelnya teman-teman. Saran saya sesuaikan dengan tabel yang sudah ada di komputernya teman-teman. Medicine controller ya, medicine controller, lalu di sini tinggal panggil. Nah, tadi panggilnya kan ada 3. Mau pakai apa? Mau pakai DB query atau Fluent query, mau pakai DB raw atau raw query, atau mau pakai Eloquent model, ada 3. Kita coba satu-satu. Ini contohnya yang di pertama. Kalau menggunakan raw query, caranya tulisan DB raw, gitu doang. DB select, dalamnya DB raw, gitu kan? Select tentang from medicines. Oke, DB-nya error, Pak. Iya. Use DB. Oh, tetap error. Tadi kita cari use DB-nya tadi. Kemarin di mana? Di seeding. DB-nya tadi itu pakai apa? Nah, ini. Illuminated Support Package. Tahu dari mana, Pak? Teman-teman googling aja ketemu kok. Ya. Nah, ini ditempel di sebuah misalkan data, list data. Nah, ini kan hanya nama variabel kan? Nah, ini dengan query raw. Ini query builder. Query builder kan list data. Dia pakai DB lagi, tapi kan tidak ada sintaks-sintaks aslinya gini. Ini dihapus, ini dihapus, dalamnya dihapus. Nah, pikirannya apa? Kamu mau ambil tabel apa? Medicine. Semua kan? Nggak ada filter-filteran kan? Udah get. Kalau kalian mau pakai Eloquent model, list data sama dengan DB. Oh, nggak pakai DB lagi. Langsung nama modelnya medicine. Oh, udah. Bedanya ini. Ya, teman-teman mau pakai yang mana? Teman-teman harus bisa ketiganya. Jadi ada query raw, ada query builder, ada eloquent. Hasilnya semuanya sama. Lihat ya. Nah, ya apa Pak cara memunculkan hasilnya? Kalau saya nggak pakai view misalkan. Nah, teman-teman kalau zaman dulu di PHP mungkin mengenal namanya vardam, mengenal namanya printr. Ini untuk memunculkan ininya, isi dari variabelnya kalau dia objek. Nah, di Laravel itu ada namanya DD. Baru, ini hanya untuk sintaks Laravel. Coba kalian googling deh, kalau kemarin web mungkin nggak terlalu explore, teman-teman hanya sekedar kuliah. Vardam printr ini dari kemarin tuh ada. Materi yang PHP dasar tuh ada. Nah, kalau kita sudah pakai framework, khususnya Laravel, ini dia berikan sebuah sintaks namanya DD. Ya, DD itu sama dengan vardam sama printr. Memunculkan semua datanya, tapi kalau vardam printr kan tidak bisa berhenti, tidak terminate di situ. Kalau DD, nah kalau DD ini dia terminate di situ. Jadi misalkan saya tulis ini vardam list data di sini, vardam list data di sini, berarti ya dia akan menjalankan line 25, line 24. Tetapi kalau saya DD, saya gunakan DD list data, dia akan berhenti di line 22. Oke, kita coba ya. Oke, list data. Kita coba seperti ini. Nah, ya apa Pak cara nyobanya? Ya masuk ke browser atau jalankan programmu. Ya, saya buat new lagi terminal, saya search. Kan nyoba kan harus dijalankan. Dijalankan caranya pakai PHP artisan, ya kan? Langsung search. Nah, kita jalankan, kita buka browser kita buka ya, teman-teman mestinya bisa kelihatan browser kita. Lalu tulisan localhost 8000. Kita tes dulu, jalan tidak. Oke, saya split screen saja. Oke.
Saya tutup. Nah, kelihatan ya? Kiri kanan kelihatan, di sebelah kanan ini saya tulis line 20, ya, di line 20 saya tulis list data. Berarti cara nyobanya gimana? Nah, sekarang gimana caranya supaya saya bisa masuk ke medicine controller? Nah, masih ingat tadi kita kan pakai resource, kita cek ya, kita cek apakah resource-nya sudah benar. Nah, resource-nya sudah benar. Tadi untuk masuk ke medicine controller ini, diarahkan kemana? Obat. Karena dia indeks, berarti ya tinggal /obat saja. Nah, berarti dia akan masuk di sini. Nah, ini cara ngecek. Ini DD. Ini DD hanya untuk Laravel ya, teman-teman. DD ini hanya untuk Laravel. Jadi di sini akan kelihatan ada 16 data. Ya, ada 16 data. Ini pakai DB raw biasa ya. DB raw biasa. Ada 16 data di mana masing-masing data punya ini. Oh, ini asam mefenamat. Ini ada ibuprofen. Ini ada asam lagi, ini ada asam lagi. Ini ada ketoprofen. Nah, itulah namanya Pak, ada. Ini nama obat-obat generik obat. Nah, ini lihat bentuknya array. Dia bentuknya array. Ya, keluar datanya, benar datanya. Kita lihat ya. Kita lihat kualitas datanya beserta struktur datanya. Anda kan programmer kan harus tahu struktur data juga. Kita taruh di line 24. Berarti walaupun ini saya tidak komen, tapi kan nanti ditumpuk ya. Namanya kan sama, ditumpuk. Ya, sudah save, pentolnya sudah hilang, saya refresh. Nah, di sini beda. Bentuknya dia sudah punyanya collection dari Laravel. Nah, nanti kapanlah kita belajar collection dari Laravel. Tapi yang penting isinya sama. Iya, isinya sama. Isinya sama. Hanya beda bentuk struktur. Yang tadi itu di raw itu array tradisional. Depannya kalau teman-teman belajar Java, ada integer tradisional, ada integer yang punyanya Java. Nah, dari semua, kita pindah ke bawah. Sama-sama nilainya 16 ya. Kita pindah ke bawah, kita list eloquent array. Sudah di-save, lalu saya enter. Nah, juga sama, tapi ini modelnya beda. Ini eloquent collection, ya kan? Nah, di sini lebih jelas bahwa hasilnya adalah objek medicine. Ini lebih spesifik. Ini adalah objek medicine. Jadi kalau kita pakai eloquent, enaknya itu apa? Kita menjadikan query kita ini menjadi benar-benar spesifik dengan objek yang dituju. Coba kita kembali lagi ke sana ya. Oke, saya save. Saya coba new tab ya, supaya teman-teman bisa tahu bedanya. Di sini Illuminate Support Collection. Di sini Illuminate Database Eloquent Connection. Ya wes lah, ini collection sama-sama collection. Bedanya ini collection umum, ini collection Eloquent. Bedanya itu. Tujuannya apa, Pak? Nanti di tengah-tengah teman-teman kalau mau sort misalkan. Teman-teman kepingin mengurutkan ini berdasarkan harga yang terendah. Nanti otomatis bisa pakai dot sort. Kalau enaknya pakai Eloquent itu. Kalau pakai collection biasa enggak. Kalau ini dibuka, ini juga sama. Ini hanya memori-memori objek biasa. Kalau di dalam sini, ini bukan memori saja, tetapi dia sudah dispesifikan. Ini kan memorinya sama, 1247. Oh, beda ya. Ini karena kan lanjutannya ini memorinya, tetapi ini sudah dideskripsikan bahwa dia bukan hanya sekedar objek umum, tetapi dia sudah objek khusus untuk sini. Oke ya. Nah, itu kelemahan, kelebihannya dan perbedaannya. Teman-teman silakan lanjut. Nah, andai kata ada problem DB, caranya tadi ya, di bagian sini adalah Illuminate Support Package DB. Nah, ini. Oke. Nanti teman-teman, cara parsingnya, nah ini kan teman-teman lanjut habis ini ke view. Nah, setelah teman-teman pilih, sembarang untuk hari ini teman-teman bebas memilih yang mana. Kuncinya adalah yang penting datanya benar dulu, bukan masalah strukturnya. Kita hari ini kualitas tentang data dulu. Datanya benar, ya wis. Tapi nanti kalau terkait dengan strukturnya, itu nantilah berkembang. Nanti minggu depan lagi bisa.
Nah, sekarang caranya bagaimana memberikan sebuah tampilan ke view. Nah, ada dua cara. Caranya mau pakai compact, ini murni dari Laravel. Yang di bawah ini adalah yang umum. Maksudnya umum itu apa, Pak? CI juga pakai ini. Bentuk seperti ini juga diketahui di CI, di Symfony. Kalau yang compact ini hanya murni di Laravel. Ya, sehingga teman-teman bisa tulis return view. Contoh misalkan apa ya? Medicine. Nah, di sini kan ada product.index. Berarti teman-teman harus membuat sesuatu di sini. Ini apa? Sementara tulis dulu aja. Medicine.index compact, ya kan? List data. Bapak punyanya Bapak kok namanya list data, di PPT kok namanya query builder, karena tipe nama variabelnya kan query builder. Saya nama variabelnya list data, ya, jadi saya tulis list data. Bapak nggak pakai tanda dolar, enggak, karena kan saya mau parsing ke sana. Masih ingat kan kemarin kalau mau parsing sama seperti data yang ini, kalau saya mau parsing ke sana kan tinggal langsung tulis aja. Nah, apa artinya ini Pak? Medicine.index. Nah, ini baru. Jadi, teman-teman silahkan lakukan ini. Artinya di dalam resource view, kita buka ke dalam resource view, sementara ini kan teman-teman hanya punya welcome blade, bahkan nggak punya master misalkan ya. Nah, artinya titik ini artinya apa? Teman-teman buat folder namanya medicine. Jadi ini artinya di depan ini artinya folder. Belakang ini artinya nama filenya. Berarti di dalamnya medicine ini ada file namanya index.blade.php. Nah, jadi ini artinya view-nya itu ada di resource views folder medicine index.blade.php. Teman-teman kalau mau pakai medicine pakai S, berarti nama foldernya harus pakai S. Nah, ini bebas. Bapak, apakah harus dibuat folder-folder seperti itu? Iya. Karena kan CRUD itu 4. Bayangkan ini ada 10 tabel, berarti di dalam view ini akan ada 40 PHP blade. Kan akan sangat repot. Ini punyanya mana, ini punyanya mana. Kalau teman-teman buat folder seperti ini, teman-teman akan lebih mudah. Mudah untuk apa? Pengelolaannya. Oh, kemarin medicine ya, berarti resource view medicine. Ini di dalamnya itu di OTOT. Jadi ini hanya coding style, tapi paling enggak coding style seperti ini kan teman-teman bisa memanfaatkan. Ya, jadi memang di PPT ini memang kita menggunakan coding style yang ada seperti ini. Nah, ini contoh tadi. Ya, hierarkinya seperti ini yang seperti saya ceritakan tadi. Lalu di dalamnya index.php ini kan kosong. Pak, codingnya apa supaya cepat? Boleh nggak pakai template? Boleh. Teman-teman bisa googling bootstrap table. Lalu pakai sembarang ya, pakai yang mana yang ada contoh-contohnya, yang teman-teman yang merasa bagus. Misalkan mau di hover, Pak, saya mau pakai yang hover. Oke. Nah, teman-teman tinggal langsung copy paste gini boleh nggak? Ya boleh. Ya, teman-teman tinggal copy, langsung tinggal tempel di sini, paste. Boleh, Pak? Boleh, nggak ada masalah. Saya tidak akan menilai view dalam waktu jangka pendek ini, tidak akan menilai view. Yang penting apa? Data dari database bisa kelempar ke view. Nah, sekarang teman-teman modifikasi dong. Ya, hover rows, jangan pakai hover rows, tetapi diganti list medicines. Nah, tabel-tabelnya ini disesuaikan dengan kolomnya teman-teman. Nah, di database teman-teman tadi itu, medicine ini kolomnya apa aja. Nah, kita split aja gini. Ya kan? Oh, ada generic name, ada ini, ada ini. Ya monggo, disesuaikan aja. Name. Terus apa? Form. Terus apa? Restriction formula. Nah, ini sesuaikan dengan tabelnya teman-teman yang ada di dalam database. Ya, kalau mau lihat strukturnya kan lihat struktur seperti ini kan bisa. Misalkan sampai price ya, saya contohkan sampai price dulu. Teman-teman nanti silakan lengkapi. Nah, ini kan bikin tabelnya. Nah, sekarang ini bikin isinya. Isinya dapat dari mana, Pak?
Nah, teman-teman kan tadi sudah melemparkan sebuah isi dari database. Dari sini kan, teman-teman. Tadi teman-teman sudah melempar ini, compact ini. Teman-teman sudah melempar compact ini ke dalam view index. Sudah kan? Nah, tinggal di ngapain? Tinggal diatur. Ya, apa caranya? Kalau tadi ada 16 data, berarti kan di sini ada TR peng 16. Ya kan? TR sampai 16 kali. Nah, tapi kan nggak mungkin dilakukan manual satu-satu, copy paste nggak mungkin. Teman-teman harus melakukan perulangan. Perulangan itu apa? For. Mau pakai bahasa yang lama, PHP for, juga ada masalah. Mau pakai, karena teman-teman sudah pakai blade ini, berarti teman-teman boleh pakai for each. Pak, kok bisa tahu? Udah tahu blade kemarin, turun metodenya ada. For each dari apa? Nah, list data SLI misalkan. Ini N for each. Nah, kamu kepengen nampilkan apa? Name. Ya udah, kalau kemarin echo-nya di blade bagaimana? Pakai kurung kurawal gini kan? LI sesuai dengan nama database-nya. Generic. Nah, ini apa? Form sesuai dengan database-nya. Form. Kenapa kok pakai kurung 2? Ingat ya kemarin ya. Karena kita pakai blade untuk mencetak. Ya, karena kita pakai blade untuk mencetak sama price. Yang atas ini kan buat kolom saja. Yang atas buat kolom, yang bawah ini sesuai dengan database. Maka kalau kita jalankan, kita coba. Oke, kenapa kok masih seperti ini, Pak? Karena di sini DD-nya masih berjalan. Kita kan harus hapus. Kita harapannya kan dilempar ke view index. Medicine index. Nah, selesai. Saya besarkan. Oh, sorry. Saya besarkan. Nah, ini jadi. Ini sesuai yang ada di dalam database saya. Udah, ini aja. Jadi apa yang dilakukan? Ya dari database tadi, karena ini pakai slash obat, routingnya kan pakai slash obat, maka pindah kemana? Saya besarkan, saya cerita ya. Saya ulangi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya enter seperti ini, berarti masuk ke dalam file routing, bagian obat. Ketemu kan? Diarahkan ke manager, managing controller. Karena bentuknya get, ya kan? Dan langsung obat, maka masuk ke index. Maka dia ngapain? Melakukan query seperti ini. Ya kan? Melakukan perjalanan ini. Nanti ya pilih salah satu ya teman-teman. Jangan semuanya. Ini ceritanya ya endingnya adalah line 27, berarti ya dia pakai eloquent. Langsung dilempar ke medicine index. Berarti cara nyarinya adalah resource, view, folder medicine, file index, lalu membawa data. Ini anggapannya membawa data, list data. Berarti di medicine list index kalau kita buka, ada sebuah HTML yang sangat banyak. Di tengahnya kita akan membuat sebuah perulangan. Kenapa perulangan? Kalau ada 16 ya di sini TR-nya 16, berarti di dalam sini. Nah, perulangan berarti pakai for each karena perulangan berdasarkan banyaknya objek yang dibawa. Ya, ini perulangannya pakai blade. Teman-teman pelajari blade kemarin. Lalu dicetak data. Sudah selesai. Ini praktikum pertama. Jadi teman-teman untuk tampilan, teman-teman pakai Bootstrap bebas. Nggak harus pakai punyanya Bootstrap-nya Laravel. Teman-teman langsung mau menggunakan Bootstrap yang di atas juga boleh. Dan itu langsung berjalan. Lihatan video 5 menit yang lalu. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi ada dua alternatif. Saya cukup salah satu saja ya. Karena sama saja. Sama saja. Ya, bedanya apa sih Pak? Yang hanya beda di sini. Kalau teman-teman pakai query, kalau pakai compact, ya nama yang variabel di controller sama di view sama. Tapi kalau kalian pakai ini, kalian bisa rename. Ini loh, bisa di rename. Jadi yang di dalam mana? Di dalam view-nya sana bisa di rename. Dan jangan lupa ditambah routing product. Sehingga hasilnya
Seperti ini tadi, sama dengan punya saya tadi. Ini hanya beda nama produknya saya random di sini. Oke, praktek 2, modifikasi tampilan dalam bentuk tabel list, bentuk grid. Jadi harapannya seperti ini studi kasus toko roti. Teman-teman silakan coba studi kasusnya di obat teman-teman. Ini ceritanya saya punya 16 data saja, berarti ya teman-teman buat grid kayak Instagram. Teman-teman boleh ngambil dari mana gambarnya bebas, dari mana template gridnya, dari grid bootstrap, teman-teman silakan cari table grid bootstrap. Ya, untuk gambarnya seperti minggu lalu ya teman-teman ya, ada di dalam public, lalu teman-teman masukkan ke dalam images atau IMG, whatever lah ya. Di dalamnya IMG itu baru diisi gambar-gambarnya. Jadi gambarnya diisi manual ya teman-teman ya. Download aja kira-kira gambarnya. Download aja kira-kira gambarnya ini. Nanti cara manggilnya teman-teman di sini kan belajar Laravel, cara manggilnya seperti ini. Jadi image src, ini kan echo-nya blade, lalu ini fungsinya PHP, ini adalah path-nya, tadi kan public images, lalu di sini adalah database-nya image. Oh, berarti ini ceritanya database-nya, di database Anda itu ada namanya file IMG. File IMG ini adalah nama filenya. Ya, oke. Nah, silakan teman-teman modifikasi database-nya, diberikan nama field, nama kolom baru, mau langsung ditembak database atau pakai migration bebas ya, saya bebaskan. Langsung aja tambahkan di situ img atau image, langsung ditulisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, langsung jalan. Nah, silakan Anda buat view seperti tadi. View seperti tadi, karena banyak ya, karena banyak, kita cukup untuk sesi di 3 SKS ini satu kategori saja. Jadi biasanya kan kalau teman-teman kemarin satu kategori ada 3 obat. Ya paling enggak di sini ceritanya ada 3 obat. Jadi ya gridnya muncul 1, 2, 3. Oke, udah jelas itu yang harus dikerjakan di kelas. Lalu untuk persiapan minggu depan atau week kelima, teman-teman silahkan melakukan seeding yang ada di dalam US, ada migration, ada seeding. Caranya ya teman-teman buat database baru saja, nggak ada masalah. Buat database baru, INP-nya pindah ke database sana, jalankan migration dan seeding saya, supaya nggak bentrok dengan punyamu pribadi. Ya, supaya nggak bentrok dengan punyamu pribadi, database seeding-nya, database yang saya punya, silakan tempelkan di tabel database baru, lalu teman-teman jalankan migration dan seeding. Lalu teman-teman lakukan apa? Buatkan query SQL. Saya nggak minta yang DB, saya minta query SQL saja. Ya, select bintang from apa, select bla 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 dari query-query ini. Ini untuk membuat report. Jadi minggu depan kita akan belajar membuat query yang lebih tinggi levelnya untuk reporting, untuk membuat sebuah laporan. Jadi ya contoh untuk buat laporan itu biasanya nomor 1 sama nomor 4 kan jadi contoh. Oke, itu aja dari saya. Semoga bisa dilakukan untuk masing-masing Anda. Silakan.